Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Bernadine selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kami dari kelompok 5 kelas E Manajemen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Budaya dalam Perusahaan. Sebelum memulai pemaparan kami, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari Muhammad Rian Fabiansyah dengan NIM 168, Aziza Putri Azra dengan NIM 170, Zahwa Kaulan Sadida dengan NIM 171, Dewa Ramadhani dengan NIM 172, Tevina Asri dengan NIM 175, Ronald Edward Neparasi dengan NIM 176, dan Hana Zuri Hanum dengan NIM 177. Beberapa topik yang akan kami bahas pada pemaparan pada kali ini adalah yang pertama, pengertian budaya perusahaan, yang kedua, fungsi budaya perusahaan, yang ketiga, pentingnya budaya perusahaan, yang keempat, karakteristik budaya perusahaan, yang kelima, apresiasi budaya, yang keenam, pentingnya etika dalam budaya Nusantara, yang ketujuh, nilai-nilai etika dalam budaya Nusantara, yang kedelapan, peran etika budaya Nusantara dalam meningkatkan kualitas masyarakat, dan yang kesembilan, tantangan mempertahankan etika dalam budaya Nusantara, serta akan ada studi kasus yang akan kami bahas di akhir pemaparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada pengertian kebudayaan perusahaan. Pertama, budaya dan kebudayaan. Menurut Rifai dan Mulyadi, pengertian budaya adalah sekumpulan pemahaman seperti aturan, nilai, dan sikap yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan perusahaan. Kebudayaan perusahaan adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, dan dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik, dan oleh karena itu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah-masalah tersebut. Pengertian budaya perusahaan menurut Joko Santoso mendefinisikan bahwa budaya perusahaan adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem paket, dan dapat dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk menciptakan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pentingnya kebudayaan perusahaan. Menurut Putranto, menyatakan bahwa budaya organisasi atau perusahaan yang kuat akan memengaruhi setiap perilaku karyawannya. Budaya perusahaan yang tidak kondusif dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan. Selain itu, pentingnya kebudayaan perusahaan dapat menyatukan berbagai macam orang dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun suku bangsa yang berbeda, sehingga membentuk sebuah keluarga besar yang kompleks. Juga untuk membentuk insan yang berada di dalamnya memiliki nilai dan tujuan yang seirama dalam membangun perusahaan. Selain itu juga budaya bisa menjadi sumber sebuah organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif yang bermanfaat untuk jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi budaya perusahaan. Menurut Robbins, budaya perusahaan atau organisasi memiliki beberapa fungsi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, budaya memiliki suatu peran dalam batas-batas tertentu, yaitu menciptakan perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota perusahaan. Yang ketiga, budaya mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu. Yang keempat, budaya mendorong stabilitas sistem sosial. Dan yang kelima, budaya bertugas sebagai pembentuk perilaku serta sikap karyawan. Selanjutnya, karakteristik budaya perusahaan. Budaya perusahaan memiliki beberapa karakteristik menurut Robbins.
yaitu yang pertama, inovasi dan pengendalian risiko, yaitu sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil, bukannya kepada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi pada orang, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil manajemen ikut memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima, orientasi pada tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja lebih dulu di organisasi berdasarkan tim, bukannya berdasarkan individu. Yang keenam, keagresivan, yaitu sejauh mana orang-orang lebih agresif dan kompetitif daripada santai. Dan yang ketujuh, kemantapan, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan keorganisasian lebih menekankan dipertahankannya status quo bukannya pertumbuhan. Selanjutnya adalah pengertian apresiasi budaya. Apresiasi budaya merupakan istilah untuk menyebutkan suatu kegiatan mengkaji ulang segala tingkah laku yang termasuk nilai, norma, pengetahuan, dan aturan, dan tindakan yang pernah dilakukan oleh individu sebagai anggota sebuah organisasi guna memahami dan mengenal kebudayaan perusahaan sendiri, dan juga untuk mensosialisasikan nilai budaya yang ada. Ini adalah beberapa proses apresiasi budaya perusahaan. Yang pertama adalah pengembangan strategi. Suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan etika nilai budaya suatu perusahaan menjadi wujud nyata sebagai tindakan. Yang kedua adalah pengembangan metodologi dan instrumen. Perangkat yang dipakai dan urutan tindakan yang dilaksanakan dalam rangka proses studi dan tindakan budaya berdasarkan nilai budaya yang perusahaan ikuti. Yang ketiga adalah teknik serta prosedur. Adalah sebuah langkah atau urutan tindakan yang dijalankan dalam mewujudkan nilai budaya untuk menjadi tindakan yang sesuai dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah sosialisasi dan pembelajaran. Proses ini untuk mempelajari peran seseorang sebagai salah satu individu dalam suatu perusahaan dengan kebudayaan tertentu. Lalu ada pentingnya etika dalam budaya Nusantara. Etika memainkan peran yang sangat penting dalam budaya Nusantara, karena nilai-nilai dan prinsip moral yang terkandung di dalamnya telah membentuk identitas dan karakter masyarakat di wilayah ini selama ribuan tahun, dan etika juga membantu mengatur hubungan antara individu dengan lingkungan sosial dan alam, sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan yang positif. Lalu ada nilai-nilai etika dalam budaya Nusantara. Yang pertama itu ada gotong royong, lalu ada kepedulian terhadap sesama, lalu ada menghormati orang tua. Keempat itu ada religiusitas. 5 ada sopan santun, dan yang terakhir itu ada kerja keras. Baik, kemudian ada peran etika budaya Nusantara yang telah dijelaskan Ronald. Ini adalah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama itu nilai gotong royong dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan. Yang kedua ada nilai kepedulian terhadap sesama, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Yang ketiga, nilai menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar generasi. Kemudian ada nilai religius, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan arah dan makna dalam hidup. Yang kelima ada nilai sopan santun, yang mana dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperkuat hubungan antar individu dan menghindari konflik atau kekerasan yang tidak perlu. Kemudian yang terakhir ada nilai kerja keras, yang mana dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri. Selanjutnya di sini ada tantangan dalam mempertahankan etika budaya dan Nusantara, yang mana yang pertama ini adalah arus dari globalisasi, yang kedua ada modernisasi,
Yang ketiga adalah hilangnya identitas budaya, dan keempat adalah meningkatnya individualisme. Selanjutnya ada studi kasus tentang KFC Indonesia. Siapa yang tidak tahu dengan restoran cepat saji yang satu ini? Namanya sudah tidak asing untuk masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. KFC merupakan restoran cepat saji yang memiliki puluhan ribu cabang di seluruh dunia. Walaupun KFC memiliki cabang di luar negeri, namun di setiap negara KFC memiliki ciri khas yang berbeda dengan menyesuaikan cita rasa dan kebudayaan masing-masing negara tersebut. Berikut ini merupakan perbedaan antara KFC di Indonesia dengan KFC di luar negeri, sesuai dengan cita rasa dan kebudayaan negara tersebut. Di Indonesia, KFC memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan di negara lain. Alasannya, karena di Indonesia rempah-rempah mudah ditemukan dan lidah masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan rempah-rempah. Menu KFC Indonesia terdapat nasi, sedangkan menu di Amerika tidak terdapat nasi. Hal ini disebabkan munculnya ungkapan masyarakat Indonesia yang jika belum makan nasi sama dengan belum makan. Masyarakat Indonesia menempatkan nasi sebagai bagian penting dalam budaya makan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat hasilnya, guys.